semuanya. Bersama saya Romeo Dirk Junior. Baik, kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang mana isinya menceritakan awalnya itu kan mualaf tuh bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus Ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, iya. saudara-saudara sekalian. Untuk lebih jelasnya silakan menonton video berikut ini sampai selesai sehingga Anda bisa paham dan mengerti apa yang dibahas. Jangan lupa tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Selamat menonton. Terima kasih. God bless you. Akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang, dan mendengarkan cerita dari seorang mualaf, yaitu Ferry Zaid, yang sekarang ya cukup aktif di dunia medsos, di dunia diskusi lintas iman, dan saya rasa sebagian teman-teman sudah ada yang kenal ya, sudah ada yang tahu. Bahkan mungkin ada sebagian yang sudah pernah mendengarkan cerita kenapa Ferry Zaid itu bisa memutuskan mualaf. Tetapi di sini kita bukan hanya sekedar ingin menanyakan kisah tersebut. Tentu saja kita akan gali lebih dalam, ya kita akan ulik ya lebih dalam lagi dari seorang Ferry Zaid. Oke, assalamualaikum buat Bang Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Ferry, boleh singkat aja lah kalau masalah mualafnya nih. Dari agama apa, ya, terus sejak kapan mualaf dan kenapa? Aku dari agama Katolik sebelumnya. Mualafnya di tahun 2017. 2017 sudah cukup lama 2017, ya. Iya. Di mana itu mualafnya Bang, syahadatnya? Di Salemba, Masjid Ummu Sakinah. Oh, artinya memang di Jakarta? Iya, di Jakarta. Karena kan di NTT nggak bisa, banyak kan mayoritas Katolik di sana. Susah. Abang aslinya dari NTT? Dari NTT, iya. Oke, asli dari NTT dan sejak kapan di Jakarta? Di Jakarta sejak 2014. Artinya dulu merantau ke Jakarta itu bekerja kah? Atau nyasar kah? Atau karena main-main doang gitu? Enggak, karena kan memang kalau di NTT itu kalau kita udah memutuskan ingin masuk Islam tuh nggak boleh tinggal di sana lagi. Bahkan sampai sekarang kan nggak pernah ke sana lagi. Tapi kan lu 2013 keluar dari NTT-nya, syahadatnya 2017. Iya, karena kan memang pada saat itu aku kan sekolah kan tentang tentang frater kayak gitu. Nah, dan cukup Sekolah aktif frater di di mana gereja, di Seminari Hokeng di Larantuka, Kota Larantuka, Larang-Tukang tuh di mana ya? di Flores. Oke, lu sekolah seminari untuk jadi frater. Tamat atau enggak? Enggak, karena aku langsung pindah ke sekolah negeri. Oke. Antara sekolah negeri sama sekolah frater? Kenapa? Kan bisa jalan dua-dua gitu. Enggak, karena Sekolah frater itu bukannya udah tamat SMA gitu baru ke sana? Enggak, di sana ada juga sekolah tentang kekatolikan ada di sana. Tapi itu diajarinya sama bapak-bapak Romo sama biarawati, suster-suster kayak gitu. Oke, terus lu putuskan keluar dari frater itu kenapa gitu? Karena memang gini, kalau di Katolik kan ada satu kitab yang aku pernah baca tuh dan pernah melihat langsung, ada satu Alkitab. Kan kalau di Katolik kan bilangnya Alkitab, ada satu Alkitab di mana yang nggak ada garis pinggirnya. Dan itu tuh di setiap ayat-ayat di atas, di bawahnya itu pasti ada penjelasan tentang ayat-ayat sisipan. Oke. Kayak gitu. Oke, terus kenapa keluar gitu dari frater? Kan tanggung gitu. Jadi frater bisa jadi pastor nanti bisa sukses gitu kan. Setahu saya nih ya, mungkin koreksi kalau salah. Saya punya beberapa teman di NTT, di Flores gitu ya. Bagi orang-orang yang di kampung itu menjadi seorang pastor ya, menjadi seorang pendeta itu satu kebanggaan gitu, bisa mengangkat derajat keluarganya kan. Iya, benar. Bahkan dari om sama kakek saya sendiri pun juga seorang frater. Adiknya nenek. Seorang Romo. Bahkan dia mengajar di Jakarta itu. Namanya Romo Luis Dias. Oke, udah jadi seorang Romo. Jadi kenapa keluar gitu? Nanggung. Karena adanya kejanggalan gitu. Karena gini loh Bang, Ko Julia. Di setiap penutup Alkitab itu pasti ada tulisan barang siapa menambahi atau mengurangi firman Tuhan,
maka Tuhan akan mendatangkan malapetaka. Bahkan di Amsal pasal 30 ayat ke-6. Janganlah engkau sekali-kali menambahi atau mengurangi firman Tuhan. Lah, berarti kalau adanya penambahan, misalkan di ayat itu di atasnya itu ada penulisan tentang ayat misalkan kayak Markus, Yohanes dan lain sebagainya. Tapi di bawahnya itu ada namanya tuh dijelaskan bahwasanya ada ayat-ayat sisipan kayak gitu. Dan itu sangat bertentangan buat diri saya kayak gitu. Terus kamu sekolah di sekolah swasta? Kalimat ini sepertinya tidak lengkap atau ada kata-kata yang kurang tepat. Untuk memberikan penjelasan yang lebih baik, itu orang tuamu nggak hajar kamu tuh, di sekolah Kadifrater kok keluar beberapa pula kemungkinan interpretasi kalau dan mama pertanyaan mama untuk enggak. memperjelas. Karena kan mama itu membebaskan merujuk pada anak-anaknya itu apa? untuk Apakah itu memilih mengacu agama. pada suatu peristiwa, Kalau dari papa keputusan, iya, kalau atau dari masalah papa. tertentu? Makanya kan nggak Starter boleh itu untuk apa? tinggal di sana Apakah lagi. starter merujuk pada Kayak sebuah gitu. sekolah, program, Itu atau sekarang kelompok nggak boleh ya, tertentu? tapi begitu lu Alasan keluar ke dari negeri itu, starter, apa bapak lu alasan ngasih utama lu tinggal di keputusan rumah untuk gitu, keluar nggak dari di starter sepak dan keluar. pindah ke sekolah swasta? Masih kalau Perbedaan antara pas keluar starter dari dan sekolah sekolah-sekolah swasta, Kristen gitu apa yang membuat masih pembicara memberikan memilih tempat untuk tinggal. pindah Hanya ke saja sekolah memang swasta sempat kayak dibandingkan digebukin tetap di kayak gitu starter? sempat. Contoh interpretasi Sempat dan digebukin. jawaban berdasarkan Terus, dugaan. lu Kemungkinan sendiri satu, berapa saudara itu tuh? merujuk pada 4, masalah 4 akademik waduh. di sekolah Lu sebelumnya. yang keberapa, Bang Fer? Interpretasi. Mungkin Saya yang pembicara kedua. merasa kesulitan Yang mengikuti kedua. pelajaran di Yang sekolah ikut sekolah sebelumnya, frater cuma lu doang atau semua sehingga memang disuruh ke memutuskan sana? untuk pindah ke sekolah Oh, swasta yang aku. dianggap lebih Karena sesuai memang dengan kebutuhan pada waktu kecil tuh belajarnya. aku bandel gitu, Jawaban, bandel. Jadi karena merasa di kesulitan sekolah ini tuh mengikuti biar jadi pelajaran orang di menurut sekolah pandangan sebelumnya, mereka. dia memutuskan supaya untuk tobat pindah lah ya. ke sekolah swasta Iya. yang dianggap lebih bisa Oke, lu membantunya dalam balik ke belajar. negeri, Kemungkinan dua, terus kenapa bisa ke itu Jakarta? merujuk pada lingkungan sekolah Ke yang Jakarta itu tidak karena kan nyaman. mama aku kan di Jakarta Interpretasi. kan. Pembicara Dia kerja di mungkin Jakarta, merasa tidak rumahnya nyaman juga di atau tidak Jakarta. cocok dengan lingkungan Nah, jadi sosial di memang sekolah sebelumnya, karena mama aku sehingga tuh yang memilih untuk sangat pindah apa ke ya, sekolah nggak swasta terlalu yang keras memiliki sama suasana anak-anaknya yang lebih dan kondusif. membebaskan anak-anaknya Jawaban, untuk memilih agama karena merasa apapun. tidak nyaman dengan Dan lingkungan makanya sekolah aku lari ke sebelumnya, Jakarta untuk dia bersyahadat memutuskan di untuk Jakarta. pindah ke Karena papa sekolah aku tuh swasta yang orangnya memiliki kalau dia suasana udah yang lebih ngetahu menyenangkan. anak-anaknya itu syahadat itu Kemungkinan pasti tiga, akan itu dicoret dari merujuk kakaknya pada mereka. fasilitas sekolah yang Kayak gitu. terbatas. Tapi Interpretasi. kan lu ke Jakarta Sekolah 2013 tadi. sebelumnya, starter, 14, mungkin tidak memiliki 2014. fasilitas yang 2014. memadai untuk Syahadatnya mendukung 2000? kegiatan belajar mengajar, 17. sehingga pembicara Kok memilih untuk nyampe pindah ke Jakarta sekolah belum swasta syahadat yang itu? memiliki Itu kenapa fasilitas gitu? yang Tadi lu lebih bilang mau ke lengkap. Jakarta syahadat. Jawaban, Karena karena pada fasilitas di waktu sekolah itu, sebelumnya pada terbatas, waktu itu dia kalau nggak memutuskan salah untuk ada pindah ke demo sekolah swasta yang memiliki FPI ya fasilitas kalau yang nggak salah lebih yang di lengkap Monas untuk itu ya, menunjang 212 kegiatan tuh. belajarnya. Kalau nggak salah Tolong masih berikan itu zamannya informasi Ahok ya tambahan kalau nggak agar salah. saya dapat memberikan penjelasan Zaman yang lebih zamannya akurat Ahok. dan sesuai dengan Nah, jadi konteks kalimat aku tersebut. Tapi nggak, Informasi tunggu, tambahan itu yang mungkin berguna, demo usia 212 tahun pembicara, berapa ya? tahap Nggak, pendidikan, tahun berapa itu ya? SD, SMP, SMA, Di atas dan 2014 UL. tahu. Alasan spesifik 2014. mengapa memilih sekolah swasta, Iya benar kan? dengan Nah informasi berarti yang lebih benar, lengkap, iya. saya bisa Nah memberikan memang pada jawaban saat yang lebih itu baik dan relevan. aku lihat itu pada awalnya tuh kok Islam kasar-kasar kayak gini. 2016 iya benar itu. Nah aku lihat kok gini aja kok demo ya kan. Bahkan pada saat itu pun juga tadinya aku sudah sedikit mempelajari tentang kebenaran itu kan, baik dari segi Alkitab terus atau itu segi Al-Quran. Nah nggak lama ketika aku melihat ada demo 212 itu, aku lihat ternyata kok Islam kayak gini sih orang-orangnya gitu kan. Nah bahkan aku banyak dihujat dari teman-teman, mungkin teman-teman Muslim banyak ngomong, Tuhan lu digantung gini-gini. Nah itu aku mulai redup tuh untuk mencari kebenaran, itu mulai redup pada saat itu memang. Akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian aku mencari tahu lagi dari Al-Quran itu sendiri kayak gitu. Oh, tapi waktu lu ke Jakarta artinya lu nggak langsung syahadat kan 2014 lu pergi. Enggak. Sedangkan 212 tuh 2016. Iya, pokoknya pas 212 tuh aku sukup ini juga. Dan ternyata Artinya lu ke Jakarta belum langsung syahadat ya, memang tinggal doang gitu. belum. Oke, terus di 2016 akhir waktu 212 lu menjadi memikirkan ulang nih, Islam itu baik atau enggak gitu ya. Iya. Oke, terus Nah, cuman setelah itu kan cukup kecewa. Nah, aku tuh udah memang sempat stop untuk mencari kebenaran itu. Akan tetapi di bulan-bulan berikutnya aku mencoba mencari lagi dari Al-Quran. Oh, ternyata ajaran Nabi Muhammad tuh kayak gini. Bahkan aku mencari tahu tentang kisah-kisah daripada Nabi Muhammad, daripada mungkin tentang pencarian Salman Al-Farisi, di mana dari nah itu lu belajar sama siapa gitu, gini. Kan ada orang mungkin ragu sama kekristenan, contoh ya. Ada orang ragu nih sama kekristenan, tapi kan bisa jadi pilihan dia tuh adalah ateis atau ya udahlah saya nggak mau ke gereja dulu gitu kan, atau enggak mungkin ke agama lain gitu, kok ke Islam gitu.
Ya karena di Islam itu gini ya, Kojul. Kapan Di dan Islam, kapan mulainya gitu kan? Orang tuh pasti ada titik balik gitu kan. Ada titik balik mungkin eh, dia kenal Islamnya tuh dari mana gitu kan? Apa yang membuat dia tertarik gitu? Tertarik aja deh, belum sampai yakin gitu. yang membuat aku tertarik itu ya karena pada dasarnya gini, yang tadinya aku kecewa, lalu aku itu kan mungkin karena oknum ya. Akan tetapi aku mencari kebenaran itu sendiri ternyata dari Al-Quran dan beberapa kisah Nabi gitu. Hmm. Nah, yang membuat aku tertarik adalah aku pernah membaca kisahnya daripada baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau itu sudah dihina oleh orang Yahudi, tapi beliau masih mau menyuapi dengan kasih sayangnya gitu kan. Bahkan dia selalu lewat dari ketika hijrahnya itu ada seseorang yang dibunuh oleh Abu Jahal, itu beliau itu diludahi. Akan tetapi ketika orang ini sakit, Nabi Muhammad SAW itu mencari dia untuk menjenguk pertama kalinya. Nah dari kisah itulah makanya aku sedikit, oh ternyata Islam itu kayak gini ajaran sebenarnya. Mungkin kemana hanya karena oknum aja kayak gitu Kojul. Oke, itu lu belajarnya sama siapa? Enggak sama siapa-siapa. Aku beli. Belajar sendiri. Jadi aku beli itu dulu buku karangan Imam Al-Ghazali namanya Job, Jalan Orang Bijak. Oke, siap. Oke, terus di situ lu mulai mempelajari ulang Islam waktu di 2017 akhirnya ya. 17 Iya. awal ya. Heeh. Oke, terus kenapa memantapkan diri gitu? Kalau lu memang ada keraguan ke Kristen, lu nggak pernah nanya tuh dengan pastor atau dengan romonya gitu kan? Ini kenapa ya ada ayat sisipan gitu, sementara dikatakan tidak boleh menambah gitu? Nggak ada nanya gitu. Oh enggak, aku sendiri sih orangnya jarang bertanya. Memang pada dasarnya aku tuh bukan orang-orang yang memahami Alkitab secara letterlek tuh enggak memang. Akan tetapi ketika adanya mungkin dari olok-olokan teman-teman Kristen dan lain sebagainya itu yang membuat aku tuh menjadi terinspirasi untuk mempelajari Alkitab itu sendiri. Kayak gitu Kojul. Oke, Makanya di Jakarta tuh kalau boleh tahu nih, waktu lu nyampe, lu ngapain, kerja kah atau ngapain gitu? oh enggak. Waktu di Jakarta itu aku masih masih mengikuti karena aku pernah menjuarai itu di Paroki Sanjuan Hati Kudus. Teman-teman bisa lihat di paroki di Jalan Keramat Raya nomor 4. Aku pernah karena waktu kecil aku pernah juara membaca Injil itu di Paroki Hati Kudus Keramat 4. Nah, jadi karena oma aku masih menjadi dewan paroki di sana, lalu aku menjadi putra-putri altar lagi di sana di Paroki Hati Kudus Jakarta. Kayak gitu. Itu tahun Itu waktu berapa belum itu? masuk. Ya pokoknya baru awal-awal datang ke sini tuh. Karena kan saya juga kan belum dapat kerjaan pada saat itu. Oke, Baru itu awal-awal datang ke sini. artinya lu masih aktif itu ya, bukan Masih aktif, iya. bukan sama sekali nggak ke gereja gitu. Iya, masih aktif itu. Oke, terus apa sih yang membuat lu yakin dengan Islam? Masa gara-gara sosok Nabi Muhammad SAW ya? Karena kalau kita bicara sosok orang baik, ya banyak orang baik gitu. Bunda Teresa juga sangat baik gitu kan. Mahatma Gandhi juga sangat baik. Iya. Biksu Tong Sang Chong juga sangat baik kan gitu. Itu Iya. kenapa gitu? Karena gini, kita kan mencari kebenaran itu kan pertama-tama kita melihat dari segi yang kita akui sebagai kitab suci, Kojul, ya kan? Oke. Nah, yang namanya kitab suci itu seharusnya full campur tangan, enggak ada campur tangan dari manusia. Nah, kalau kita bandingkan antara Al-Quran dan kitab teman-teman Kristen kita, Al-Quran itu enggak ada perkataan Nabi Muhammad, enggak ada perkataan para sahabat, dan bahkan lainnya. Tetapi, kalau di kitab suci teman-teman Kristen, coba kita bayangkan, di dalam perjanjian baru, itu ada sekitar 13-14 suratan Paulus. Padahal, Paulus ini adalah sosok seseorang yang selalu mengkhianati murid-murid Yesus. Makanya di dalam KPR 22 ayat 22, dia itu disuruhnya daripada bangsa itu lalu dia pergi ke Antioquia. Kan kayak gitu. Nah, aku bingungnya kenapa kok orang yang kayak gini bisa dianggap sebagai kitab suci tulisan dia. Kan ada tuh suratan Paulus ke Tesalonika, suratan Paulus ke Roma, suratan Paulus ke Efesus, ke Galatia, dan lain sebagainya. Tapi Paulus sendiri nggak sadar gitu, dan nggak pernah bayangkan juga suatu saat tulisan dia atau surat dia akan jadi kitab suci gitu kan. Itu kan jadi kitab suci itu ya, udah jauh banget zamannya setelah Paulus meninggal. Iya, setelah Paulus berapa tahun meninggal gitu, puluhan tahun meninggal ya kalau nggak salah, baru dijadikan kitab suci. Iya, Nah, dia cuman juga yang nggak nyangka mungkin.
Iya, tapi yang fundamentalnya sih bukan di situ, Kojul. Ketika karena kan saya itu kan dulu kecil udah sunat kan, udah sunat. Nah, jadi saya tuh diolok-olok sama teman-teman Kristen. Karena kan di Larantuka itu dekat pantai, dekat laut. Nah, ketika saya pergi ke laut itu menjadi sebuah olokan dari teman-teman Kristen, gitu loh. Bahkan mereka mengatakan, lu masa pengikut Yesus sunat, gini sunat kan kayak gitu. Nah, akan tetapi ketika dari situ saya mempelajari, oh ternyata sunat ini ajaran daripada Nabi Ibrahim, atau mungkin di teman-teman Kristen itu dianggap Bapak Abraham, kan kayak gitu. Yang kedua adalah fundamentalnya, ketika aku mempelajari sejarah, ternyata setiap Nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu, bukan dua, apalagi tiga. Makanya kan Matius pasal 6 ayat 24, janganlah engkau mengabdi kepada dua Tuhan, kan kayak gitu. Nah, akhirnya aku cari tahu dari situ, Kojo. Oke, tapi ini ya, bukankah di Kristen tuh biasanya ditekankan juga gitu, standar kitab suci itu beda-beda gitu. Bagi umat Muslim yang namanya kitab suci itu harus firman atau dari Tuhan langsung. Tapi bagi Kristen yang namanya kitab suci nggak melulu harus omongan Tuhan gitu. Karena standar kita beda nih. Antara Kristen dan Islam kan memang penetapan atau standar menilai kitab suci itu beda kan gitu. Iya, tapi gini, kalau misalkan standar itu yang kita pakai, tapi jelas kok Jul, di dalam Alkitab itu sendiri, mungkin kita bisa melihat Yohanes pasal 3 ayat 34. Yang wajib menyampaikan firman Tuhan adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan itu sendiri. Lah, lalu sosok Paulus ini siapa bisa menyampaikan firman Tuhan? Kayak gitu, itu kan standar, kayak gitu. Ya, tapi dia kan ngakunya dia ketemu langsung sama Tuhan. Itulah kenapa dia dianggap sebagai rasul gitu kan. Dan dia bisa nyembuhin orang, bisa melakukan mukjizat gitu kan. Ya sebenarnya gini kok Julia. Kalau ini pandangan aku ya, pandangan aku. Kita bisa samakan sosok Paulus ini sama halnya seperti Luga. Sama halnya seperti Luga. Karena apa? Sosok Luga itu mengatakan dirinya nabi dan mengatakan dirinya itu pernah ke surga, itu hanya dia sendiri, dirinya sendiri. Mungkin ada teman-teman juga yang sama statementnya dengan dia, tapi kan hanya beberapa teman Kristen. Nah, kita bandingkan dengan suratan Paulus. Apakah ada 12 murid Yesus di dalam suratan 12 murid Yesus seperti Filipus, Thomas, Yakobus, Yohanes, Yudas dan lain sebagainya? Apakah ada yang mengatakan Paulus bertobat, Paulus diangkat menjadi rasul? Nggak ada. Kita boleh cek di dalam Alkitab, nggak ada dari suratan 12 murid Yesus itu yang mengatakan Paulus itu adalah seorang rasul atau mungkin bertobat. Itu nggak ada. Kalau dia bertemu dengan Yesus, itu yang mengatakan dalam suratan dia sendiri. Atau mungkin seorang tabib yang diangkat oleh dia. Contohnya di Kisah Para Rasul kan, itu kan pasal 9. Kayak gitu kok Jul. Oke. Terus setelah lu mempelajari Islam tuh, berapa lama sih sampai lu yakin dengan ajaran ini? Dan kenapa Islam gitu? Kenapa lu nggak pelajari Hindu, pelajari Buddha, pelajari agama yang lain gitu? Kojul, sini ada ini Kojul. Ada siapa? Ada ini Cina. Ya nggak apa-apa juga. Cina kan nggak melulu harus Kristen atau apa. Iya. Yang aku bingung gini, Bang Fer. Kan iya, ada agama lain nih. Kalau kita bicara mencari Tuhan kan artinya kita pelajari nih semua agama nih ya. Agama apapun pasti kita pelajari dong gitu. Ya, kenapa pilihannya jatuh ke Islam gitu? Apa yang membuat lu jadinya, oh ini deh yang benar gitu? Gini ya, pertama, setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu, bukan dua apalagi tiga. Nah, yang sangat membuat aku menetapkan diri atau memantapkan diri menjadi seorang Islam itu adalah di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai 31. Itu jelas. Di sana dikatakan ayatnya seperti ini, kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina qalu rabbunallah semastaqamu tatanazzalu wala taqafu wa absirul bil jannatil kuntum tu'adun. Barang siapa mengatakan Tuhan kami adalah Allah, maka tempatnya surga. Coba kita bandingkan dengan Alkitab Kristen di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Yang mengatakan Yesus Tuhan, maka itu akan diusir di hari akhir. Kan seperti itu. Jadi lu takut diusir maksudnya? Ya, kalau kita mengikuti Yesus, otomatis Yesus pasti nerima kita dong kalau kita menganggap dia Tuhan. Tapi kenapa diusir kan kayak gitu? Oke. Terus
dari situ lu memutuskan Islam gitu. Berapa lama sih perjalanan lu mencari hidayah tuh atau mulai pelajari Islam? Mencari Islam itu aku sempet sampai pokoknya pas dari awalnya itu aja, awalnya 212 itu Kojul. Di 2017-nya bulan Agustus ya kalau nggak salah baru aku mualaf tuh di Masjid Ummu Sakinah. Oke, mualafnya di bulan Agustus. Iya. Oke, terus sama orang tua gimana gitu? Gimana cara ngomongnya? Saya mau syahadat gitu. Oh, aku bilangnya itu pas udah syahadat. Udah Pas udah syahadat, syahadat. lu Jadi kan bilang memang sama kan iya, jadi tuh aku langsung pertama-tama aku nelpon papaku yang ada di NTT. Aku nelpon, "Pak, aku udah masuk Islam. Sekarang namaku ganti." Kalau dulu kan karena di NTT itu kan pakai marga kan. Nah, dulu di NTT itu margaku Tobi. Tobi. Nah, jadi ketika aku nelpon papaku memang sempat marah. Tapi ketika aku memberitahukan ke mamaku cuma bilang, "Ya itu terserah kamu. Yang penting yang benar menjalankan ibadahnya." Kayak gitu. Cuman ketika aku pulang lagi ke NTT untuk mengambil semua ijazah aku, karena kan aku kan pada saat itu belum kerja, nggak mungkin kita selalu membebani orang tua kan Kojul. Nah, aku pulang ke NTT untuk mengambil ijazah aku. Nah, ketika di sana ternyata aku dipanah sama papaku kayak gitu. dipanah. Iya, di Loh. Flores itu. Kok dipanah? Kok bukan dibacok gitu? Kalau dipanah kan kemungkinan kenanya kecil. Enggak, karena kan di sana kan masih suka berburu kalau di NTT itu. Masih suka Oke. berburu di hutan-hutan. Dipanah kena nggak? Kena, ini masih ada ini di kakinya. Oh, yang Mau dipanah lihat kaki, Kojul? Iya, bukan kepala. iya. Kepala mah mati Kojul. Ya, ini tujuannya apa gitu kan? Tujuan mananya? Cuman untuk sekedar senang atau mau matiin gitu? Kalau mau matiin ya Enggak. kepala dong. Memang kebetulan waktu itu beliau itu baru pulang berkebun. Karena kan di kebun itu kan ada namanya kan musim kacang mede. Kalau di sana kan kacang mede. Kalau di sini kan bilang Oh kacang iya, mede, karena tapi penghasil kacang mede. mente. Kalau di sana bilangnya mente. Dan kebetulan sore itu beliau baru pulang habis memberikan makan B2 sama itu ngumpulin hasil itu kacang mede itu atau mente itu. Jadi pas dia dengar dari keluarga si itu udah mualaf, udah masuk Islam. Nah, jadi dari kuping ke kuping barulah beliau pulang-pulang tuh langsung marah. Mungkin dalam keadaan lagi capek juga kali kan. Oke, dipanah. Terus apa yang lu lakuin? Melarikan diri atau lu tetap ngesot-ngesot sampai ke hadapan ayah lu? Jadi? Enggak lah Kojul. Karena kan waktu kan langsung dilarikan ke sini. Karena di NTT itu rumah sakit cuma ada satu. Itu di tempatnya di kota. Cuma ada satu. Enggak, lu kena panah tuh. Terus apa yang terjadi Iya. gitu? Kan nggak mungkin lu habis kena panah. Oh ya udah saya tidur di sini, kan nggak mungkin kan? Pasti Enggak. antara lu yang melarikan diri atau ada yang bawa lu ke rumah sakit gitu. Enggak, Ani minta anterin sama temen Ani ke rumah sakit itu yang ada di kota itu. Di kota Karena di sana Flores. cuma ada satu rumah sakit. Iya, di Flores itu rumah sakit cuma ada satu. Khususnya di kota Larantuka itu cuma ada satu. Di dianterin Larantuka ke ya. sana. Jadi, Ah, nggak, bapak lu habis panah lu masa nggak disamperin lu gitu? Habis panah Enggak. udah cabut ditinggalin. enggak, karena dia tuh orangnya fanatik sama Katolik tuh fanatik Kojul. Dia tuh nggak bisa sedikit karena kebetulan kan keluarga beliau itu kan juga kan banyak. Nggak ada samperin. Enggak, Nggak langsung ada masuk ngecek. ke rumah. Langsung Nggak masuk ke diceknya. rumah. Enggak, itu yang itu tuh tante aku karena tante aku tuh mungkin perempuan kan karena ada rasa kasihan mungkin ya. Lalu dia manggil teman aku, baru teman aku nganterin aku ke rumah sakit sana di kota. Tuh nggak bisa jalan memang ya kalau udah kena panah gitu. Masih bisa jalan, cuman nggak kayak diseret kayak gitu, Oh. kayak gitu. Dianterin Oke, sama oke. temen. Diantarin sama teman terus habis dibawa ke rumah sakit udah sembuh. Lu Udah pulang kemana? sembuh. Nah, pas udah sembuh baru aku langsung jual handphone aku pulang ke Ke Jakarta. Jakarta. Iya, Lu nggak jadi ambil barang dong ke rumah? enggak. Ijazahnya masih tetap aku ambil, cuman kalau untuk barang-barang enggak. Barang-barang seperti pakaian tuh enggak. Loh, kok bisa diambil? Kok nggak dipanah sekali lagi lu? Enggak, itu kan karena kan kebetulan aku ngambilnya itu pas beliau lagi berkebun, memberikan makan B2 tuh.
Pas dia lagi nggak ada di rumah, lu ini balik Iya, ke rumah. iya. Terus aku pulang langsung ke sini tuh pelabuhan di apa namanya? Pasar Baru, namanya Pasar Baru. Itu aku naik kapal selam mau Ambon tuh dulu. Oke, lu balik ke Jakarta. Lu sendiri di Jakarta tinggal sama mama artinya? Iya, dulu sama mama, cuman sekarang udah enggak kan udah meninggal. Innalillahi wa inna. Sekarang tinggalnya Jadi Bang mama Andi. itu, iya, mama tuh ini Katolik juga. Mama Katolik, iya. Oke. Jadi lu balik ke Jakarta tinggal sama nyokap tuh. Hmm. Ya, tinggal sama nyokap. Terus nyokap biarkan gitu. Nyokap membiarkan. Oh, Membiarkan. dari kakak adik itu nggak ada usaha gitu mempertanyakan ngapain lalu gitu bikin malu keluarga. Udah Enggak, tahu kota kecil gitu. Justru kakak Ani sama adik Ani udah masuk Islam. Berapa Duluan? minggu kemudiannya? Kalau kakak duluan. Oh, mereka duluan Islam. Mm-mm. Oh, Islam. karena apa tuh mereka? Karena lu atau nggak ada hubungan? Kalau adik karena aneh, cuman kalau kakak mungkin dia karena kan dia kan rumahnya dari dulu kan nggak pernah ke NTT, dia di Jakarta aja. Mungkin karena dengar-dengar di masjid ceramah apa gimana, nggak tahu aku. Oh, begitu. Ya ini cukup menarik gitu. Terus kalau boleh tahu nih, terus kan lu udah Islam tuh, kok bisa nyasar ke dunia debat di tahun lalu ya? Tahun lalu lu muncul ya? Iya. Jadi Nah, itu kok ceritanya bisa gini nyasar? kok Jul. Kan dulu kan saya main ikan cupang, jualan ikan cupang. Nah jadi memang waktu itu ikan cupang itu sempat merosot atau menurun penjualannya. Dimana tuh saya selalu ngikutin Babe di W Gembel. Mungkin teman-teman pernah tahu kali kan di W Gembel. Nah saya sempat kontribusi sama beliau. Nah ketika menurunnya penjualan ikan cupang itu saya sempat mengalami drop di sana. Setelah dari situ saya ngojek. Ternyata di Gojek juga orderannya tuh pahit gitu kan, sedikit. Dan Lagi pada saat sepi. itu iya sepi banget. Nah setelah itu waktu pas di bulan puasa itu saya sempat ya namanya tuh kayak saya mau buka puasa nggak ada makanan kayak gitu kan, sahur kadang pun nggak ada makanan. Nah walhasil teman saya punya teman dari ikan cupang itu dia nelpon saya, Fer, di mana tempatnya Mualaf Friends waktu itu ya? Yang tempatnya yang masih ada jualan kopi gitu ya, Kojul ya. Bang Andre itu Si tempatnya. Andre. Jatiwaringin Yang ya? tempat Andre ya Jatiwaringin sampai sekarang ya masih di situ dia. Nah dia ngabarin aku, Bang, mau nggak ini nanti ada, saya pernah nonton, selalu nonton di YouTube, ada namanya YouTube-nya Bang Zuma sama YouTube-nya Bang Handi Selebes, kata dia gitu. Mau nggak nanti dia mau ngadain bukber di tempatnya Mualaf Friends. Saya bilang di mana? Itu di Jatiwaringin. Udah kan? Nah pas waktu malamnya dia nelpon Bang Handi, Bang ini ada orang yang punya YouTube-nya mau ngomong sama abang. Nah dari situ saya ngobrol sempat sama Bang Handi sebentar. Setelah dari situ pas besok mau acara bukber dia nanya lagi, Bang jadi kesini nggak? Kayaknya enggak deh. Karena apa? Karena orderan Gojek saya tuh masih sepi gitu loh. Sedangkan kalau saya harus ke sana, saya nggak dapat masukan loh nanti buat buka puasa, buat sahur kan kayak gitu. Nah cuman pada saat itu Bang Handi bilang, lo masih dipikirin, udah kesini aja nanti semuanya gua tanggung. Berapa lu Gojek sehari, berapa dapatnya? Nanti gua kasih kayak gitulah. Baru dari situ aku datanglah ke acara bukbernya Mualaf Friends yang di Jatiwaringin tuh samping Jeko ya kalau nggak salah tuh. Kayak gitu Kojul. Cuman setelah dari situ saya nggak langsung ikut dunia debat karena kan tadi kan saya bilang walaupun saya dari Katolik, saya sendiri pun juga nggak memahami secara letterlek itu Alkitab, pembahasan Alkitab ataupun itu Al-Quran. Karena jujur ya. Lu ada di bukber ya? Aku kok nggak sadar. Ada. Ustadz Wafi ada. Kan Ustadz yang aku malam-malam yang bawa cumi itu, yang sama Pak Hajiwan itu, yang orang apa namanya Muarangke. Oh, aku lagi di mana waktu itu? Kojul datangnya kalau nggak salah malamnya datang tuh sama kan ada Ustadz Wafi kan itu kan yang kita nginep di kos. Aku dari siang udah datang. Oh dari siang nggak tahu, aku ngeliatnya malamnya Kojulnya. Aku udah dari siang gara-gara si Kores. Kan Kores panitia, jadi mau nggak mau kan harus cepat datang. Iya aku ngeliatnya sih malamnya aja, karena kan
pas malam datang terus ada Ustadz Wafi, terus ada Bang Dian tuh anak Medan ya kan. Oh iya ya, Bang Dian ada. Terus Bang Handi. Nah pas kita pindah ke apa Jeko. kopinya Bang Handi, Bang Andre, baru Kojul ada di situ aku lihat sama Bang Kores. Oh, itu sebelum bukbernya kemarinnya. Iya malamnya. Oh, kemarinnya yang masih ada JCC itu kan, orang Pak Jul masih ada, semua Oh iya. masih ada. Iya Pak Jul. Ya, bukan besok, bukan pas hari bukbernya, sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya Iya. aku malam baru datang. Iya Baru malam. datang, ya kan, sama si Kores itu. Iya. Oh, lu ikut tinggal di situ juga tuh? Enggak, saya pulang. Pas besok mau bukbernya baru datang lagi. Siap. Oke. Oke. Terus dari situ baru kenal dunia debat. Enggak, masih belum. Kan tadi saya bilang saya tuh nggak menguasai Alkitab ataupun Al-Qur'an, enggak terlalu menguasai, cuman ketika saya melihat, kan saya sering nonton di bawah gitu. Saya sering nonton baik dari Bang Zuma ataupun Bang Handi dan lain sebagainya. Dulu kan ada namanya Goldian kan ya, Kojul ya? Ya, si Goldian ada datang juga. Nah, jadi pas waktu pada saat itu aku tuh masih nonton di bawah. Kadang yang mereka paparkan di atas itu aku nyatet gitu di bawah, nyatet. Karena aku tuh orangnya tuh suka belajar, suka mencari tahu ini bener nggak sih yang diomonginnya kayak gitu. Aku masih nyatet. Bahkan catatan aku yang aku catat dari awal 2023 aku nonton Bang Zuma dan teman-teman itu debat, aku masih catat kok Jul. Ada catatannya sampai sekarang. Ada kali 10 buku tuh. Kayak gitu. Mantap. Ya, 10 buku lupa juga kalau gitu. Aku aja kadang nyimpan data itu sampai lupa sendiri. Aku nyimpan di mana lah kalau yang ini ya. Kalau aku enggak. Jadi aku simpan, aku catat, tapi sembari aku hafalin gitu kok Jul. Sembari aku hafalin. Nah, setelah dari situ, cuman kan saya melihat lagi ke komal-komal teman-teman Kristen. Aku lihat, oh ini orang kok kayak gini diskusinya, kan kayak gitu kok. Udah kayak menghujat banget, ini mah bukan diskusi. Nah setelah dari situ saya mencoba, saya pergi ke Kuitang, ke tempatnya Habib Ali. Saya minta ajarin, Bib bisa nggak ajarin saya sedikit-sedikit. Loh, lu sampai ke tempat Habib Ali? Iya, Habib Ali Kuitang. Oke. Terus? Nah saya di sana minta ajarin, bisa nggak Bib ajarinnya hadis ini maksudnya kayak gimana? Karena saya lihat tuh teman-teman Kristen membawakan narasi seperti ini kayak gitu. Kayak contohnya ada namanya bangke di sumur. Terus yang itu kan tentang wudhu. Iya, tentang wudhu. Itu aku masih ingat pertanyaan itu ditanyakan sama Sob Katul. Nah, setelah dari situ aku menanyakan itu ke Habib Ali, Bib gimana Bib ini kok katanya masih ada bangke tapi kok airnya yang di sumur itu masih bisa buat wudhu, dan itu aku dijelaskan kayak gitu. Apa ya? Itu kan juga bisa menjadi pembelajaran buat diri aku sendiri Kojo kayak gitu. Oke, siap. Terus dari lu sendiri nih, selama jadi mualaf tuh, apakah hidup lu anteng-anteng aja, atau ada sih sebenarnya gundukan-gundukan atau cobaan-cobaan gitu, atau sebenarnya setelah jadi mualaf malah terbang terus gitu? Ya kalau sebenarnya gini kok Julia, kalau cobaan itu kan pasti ada. Ya kan setiap orang juga pasti memiliki namanya ujian. Makanya kan sebenarnya itu hidup itu nggak mudah. Tapi Allah itu menjanjikan di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Contohnya di dalam surah Al-Insyirah, makanya kan diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, hidup itu nggak mudah tapi Allah menjanjikan. Nah, kalau namanya Allah menjanjikan ya berarti kita harus yakin. Nah, yang kedua adalah seperti di dalam surat Fussilat tadi, Allah itu menjanjikan, janganlah engkau bersedih ataupun berkeluh kesah. Karena sesungguhnya malaikat itu akan datang menyampaikan kepada Anda dan menjanjikan surga untuk kalian yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Nah, memang ujian itu mungkin terlihat berat kan, ketika kita menjalani kayak gitu. Bahkan aku pun sendiri aku sendiri itu pada waktu awal itu ya terus terang ya, buat makan sendiri pun susah. Bahkan ketika aku waktu operasi pertama kali itu aku sampai manggil tukang sayur tuh buat nemenin aku sebagai penanggung jawab dari keluarga aku. Operasi apa nih? Operasi hamil? Bukan. Oh, bukan melahirkan ya? Tumor peradangan saraf otot. Oh, aku pikir melahirkan. Sorry. Bukan. Itu mah Paulus. Bukan. Nah, setelah dari situ
Ya alhamdulillah sih ya. Bahkan ketika mama saya sakit pun sampai mama saya meninggal itu memang banyak ujian kayak gitu tuh banyak. Ketika saya bingung untuk mengeluarkan jenazah mama saya dari rumah sakit kemarin, padahal butuh biaya itu yang sangat lumayan. Dan memang jangan di saat mama saya meninggal aja itu saya bingung untuk mengeluarkan mama saya dari rumah sakit. Karena itu dalam acara Kristen pertama kita harus bayar peti. Yang kedua kita harus bayar orang yang mandikan. Ketiga kita harus beli jas. Sedangkan saya nggak kerja. Tapi Allah itu menjanjikan gitu kan. Dan tiba-tiba ketika aku sudah pusing itu kan, di jam 11 siang ternyata dari majelis Jahidul Muslim, dari majelis Habib Ali Kuitang, dari majelis Al Iqbal, mereka itu mendatangi saya. Lu kenapa Fer? Kok nyokap lu kita tungguin di rumah kok nggak datang-datang? Nah terus kata mereka, kata saya, ya mau gimana dikeluarin, orang sih nggak punya uang. Lah kenapa lu nggak minta? Ya minta uang dari mana? Siapa mau ngasih saya uang sebanyak kayak gitu? Sedangkan itu mengeluarkan jenazah dari rumah sakit Cipto, itu saya harus membutuhkan biaya sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan saya nggak kerja. Nah, walhasil dari situ teman-teman ini nih dari majelis-majelis ini datang ke rumah sakit. Berapa biayanya dok semuanya? Totalnya 7 juta. Udah dimandikan, sama dipetikan, sama dibelikan jas dan lain sebagainya. Dan akhirnya pada akhirnya tuh mereka patungan Kojul. Dan itu kan merupakan ujian. Tapi kalau kita sabar itu pasti Allah menjanjikan. Karena kan aku pernah baca ya, di dalam sebuah hadis qudsi, itu Allah mengatakan bahwasanya tidak akan aku matikan satu jiwa pun sebelum aku sempurnakan rezekinya. Nah kalau kita yakin sama Tuhan, apa sih yang nggak mungkin? Contohnya kayak sekarang Kojul. Ini rumah aku dijual sama keluarga aku. Bahkan aku pun nggak dapat sebagian 1% pun untuk aku. Rumah mama? Iya, rumah mama. Dijual sama keluarga. Atas nama siapa sertifikat? Itu atas nama keluarga. Atas nama keluarga itu kan keluarga siapa maksudnya gitu? Bukan nama mama? Bukan. Bukan. Jadi di atasnya lagi? Iya. Kakek nenek? Cuman pas mama meninggal ya rumahnya dijual. Bahkan aku gini kok Julia, terus terang ya, aku tuh nggak mau. Memang ada mungkin teman-teman itu mengatakan kenapa lu nggak galangan dana Fer? Aku tuh nggak mau kayak gitu kok Jul. Bahkan aku hidup sesusah apapun, aku nggak mau nanti. Karena apa? Kita ke dalam koma diskusi ini, aku nggak hanya membawa nama pribadi, melainkan membawa nama mualaf. Aku cerita ke Bang Handi tuh malam-malam nangis aku ke Bang Handi. Bang Handi, aku harus tinggal di mana gitu kan? Aku harus tinggal di mana? Rumahku dijual, uang nggak dikasih. Terus saya harus tinggal di mana? Sedangkan Januari saya harus operasi kedua. Saya minta tolong Bang Handi bisa nggak sebagai penanggung jawab keluarga saya? Karena operasi saya nanti diadakan di tanggal 25. Dan saya nggak punya keluarga Bang Handi. Saya bilang ke Bang Handi, kayak mana nih Bang Handi? Bahkan terus terang Bang Julia, waktu ini handphone saya yang saya pegang nih, ini bukan saya beli sendiri yang beli ini. Handphone saya ini sendiri. Iya Bang Handi. Sendiri pun bahkan Bang Handi yang beli. Iya ada donatur yang ngasih, aku tahu itu. Iya, kayak gitu. Makanya tuh aku nggak pernah. Ya cuman aku menjalankan ya. Intinya sih aku simpel kok Julia. Kalau aku punya nasi aku makan. Kalau aku nggak punya nasi atau nggak punya uang, aku puasa sunnah, puasa Senin Kamis kayak puasa Yaumil Bid atau lain sebagainya kayak gitu sih. Makanya menurut aku itu hidup itu simpel. Terkadang yang bikin rumit itu adalah pikiran kita. Kayak gitu kok Jul. Oke. Jadi sekarang tinggalnya di mana kalau gitu? Masih di rumah keluarga, cuman kan memang pada saat ini aku harus keluar tahun ini karena kan udah lunas pembayarannya. Nah kemarin di tempat Pak Ahmad, Bang Handi suruh ke tempatnya Pak Ahmad, Ahmad. Nah di sana dia bilang tinggal aja di Univer kayak gitu. Pak Ahmad terus sama tempatnya siapa lagi kemarin, sama tempatnya Bang Handi, cuman nggak bisa lama kan karena kan Bang Handi bininya kadang datang istrinya dari Condet. Ya diusir aja. Kau udah nggak datang? Kenapa? Kau udah nggak datang? Iya, cuman dari Isir aja bininya. Iya, siram aja. Cuman kalau dari Bang Handi memang dia sendiri bilang kemarin kayak gini kok Jul. Ya udah aku cari kosan aja, solusinya lu cari kosan, nanti gue bayarin kosannya, tapi yang murah-murah kayak gitu kok Jul bilangnya. Nggak mondok aja kalau nggak? Mondok? Mondok di mana? Mondok kan butuh ini biaya. Nggak apa-apa kalau mondok kita yang bayarin, nanti bisa kuatur.
Sebenarnya di sini sih ada ya Kojul yang pesantren di sini ada, aku dari Habib Ali itu sendiri ada. Cuman aku tuh orangnya malu Kojul karena kan di sini kan pesantren dia, kita kan nggak bayar, nanti takutnya kita nggak kerja apa-apa kan nggak enak Kojul kayak gitu. Oh. Ya udah nanti aku bilang inilah. Nanti kita aturin lu ngekos atau apa sekarang? Nanti ya belum harus keluar kan? Bentar lagi kan? Belum iya. Oh, tapi Grab nggak Gojeknya nggak jalan lagi? Gojeknya enggak, karena kan motornya pas mana meninggal kan ada yang jual. Loh kok dijual? Ya kan buat ini ngurusin pemakamannya Bang Jul. Kan kalau buka makam baru mahal juga Bang Jul sini. Loh bukan ini, nggak dibantu sama gereja sama sekali? Nggak ada. Loh, Nggak ada yang Kojul. ini Kalau dari keluarga nggak ada sama sekali? nggak ada. Karena gini Kojul ya, karena nenek aku itu awalnya Islam. Nenek dari mana nih? Dari ibu. Hmm. Nah, cuman karena beliau itu menikah dengan orang Katolik, jadinya Katolik. Sampai mama aku tuh Katolik kayak gitu Kojul. Jadi ketika beliau udah memutuskan menjadi seorang Katolik tuh adik-adiknya nenek, karena kan di Jakarta ini kan adik-adiknya nenek, beliau itu udah nggak mau kenal kayak kita lagi kayak gitu. Shalom. Salam Bang Yosua. Ada yang mau ditanyain Bang? Dari tadi minta naik soalnya. Enggak, cuma tanya sedikit aja. Pertama, saya mengatakan itu ke hak kebebasan beragama ya Bang Ferry ya. Iya. Bang Ferry dulu maaf gereja dari mana ya domina? Kalau di NTT itu saya paroki Sanjuan, itu di Lebau. Kalau di Jakarta itu paroki Hati Kudus Keramat sama gereja katedral. Kalau paroki Hati Kudus Keramat itu nanti Bapak bisa tanyakan siapa Ibu Sri, dan yang kedua adalah siapa Pak Pitoyo, itu ketua dewan parokinya. Oh, iya. Berarti Katolik Bang Ferry ya? Iya Katolik. Iya. Oke, ada lagi Bang Yosua? Alasannya pindah agama tadi apa? Saya tidak mengikuti Bang. Aduh, ngulang lagi deh Bang. Nanti Abang nonton intinya. Wah, ya coba tanya Ferry mau ulang nggak? Kalau nggak, kuturunin Bang. Ya, pada intinya memang setiap para nabi itu mengajarkan Tuhan itu satu, bukan dua apalagi tiga. Apa yang satu? Mengajarkan Tuhan itu satu, Esa. Oke. Saya bisa jawab itu. Ini nggak lagi mau debat Bang, kan udah aku bilang. Ini kita lagi dengar kesaksian. Kalau Abang mau debat, nanti selesai ini. Boleh Bang Yosua? Kolose 1 ayat 15. Yesus adalah gambar. Halo Bang Yosua. Boleh nanti nggak gitu? Biar kita selesaikan sesi ini dulu Bang. Oh, boleh. Jangan kayak masuk apa-apa langsung bumbam Gitu kan. Beresin dulu gitu. Nanti kalau Abang mau nanya, silakan. Kalau Bang Ferry mau ladenin ya, nanti kita biarkan gitu. Kalau Bang Ferry juga ada kesibukan ya mohon maaf kan gitu. Oke. Jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fer, itu udah ada 01, kamu pindah di kosanku aja, ya. Oh iya. Udah aku bilang gratis, nggak pakai bayar. Cuma ya kalau di kosan kan memang harus ada biaya-biaya kamu sendiri. Aku kan kalau aku di Jakarta aku bisa cover, aku ikut aku. Tapi karena aku di Solo, jadi ada kosan yang dipercetakan itu baru kemarin katanya keluar 2, jadi 01 buat kamu, ya. Oh iya. Kemarin aku juga ada dikasih Bang Handi. Iya. Halo, assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bang Julio, sehat selalu. Ya, nanti aku mungkin minggu depan ada mau main ke Solo Bu. Masya Allah, nggak boleh di hotel, harus di rumahku aja. Rumahku nggak hotel, tapi kamarnya banyak. Ada 7, 5 bisa kosong dipakai. Oke. Ya Bu. Ya, tak tunggu pokoknya. Kalau ada 5 kamar yang bisa dipakai. Ya, apa namanya Fer? Bukan aku ini kemarin kan penuh tuh kalau kamu bilang. Jadi sekarang ada 02 keluar, ambil 1, ya. Iya Itu benar. aja. Lagi itu nggak terlalu jauh dari rumah Bang Handi kan? Iya, kemarin Jadi juga pas ini bisa, apa namanya? Ada dikasih pegangan juga aku sama Bang Handi kemarin pas Bang Handi sebelum ke Makassar.
Kemarin aku juga bilang sama Bang Handi, udah mah bertiga kan kemarin yang ke sana. Iya. Iya, sama Tas Alep sama Akang gitu. Ya udah, aku dikoordinasi sama dia. Ya udah kalau gitu ini aja. Pokoknya kalau di tempat aku ya kalau dibilang di lantai 2 nyaman ya nyaman lah, yang kosnya dulu banyak gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau nggak salah isi 2 atau isi 3 kosong 2 kalau nggak salah. Aku karena nggak megang, nanti tak kasih nomor yang ngurusin ya. Itu aja. Tak lagi aku turun. Ferry, selamat hari Mu'alaf. Mudah-mudahan bisa ngajak orang-orang. Jangan percaya kalau Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Oke? Iya, benar. Bang Ferry. Oke, Bang Julius, aku turun dulu. Yuk, makasih Bu Rana. Ibu Dwi. Oke. Ya, siapa ini? Aku. Cantik. Nora, si Nora. Nah, Oh ya Allah. Ya Allah Mbak Nora, Ih, seneng banget. Mbak Nora, makasih banyak. Iya, pokoknya Sama-sama, Ibu Dwi. Ferry. Iya, pokoknya semuanya sehat. Tetap gas terus. Ya, Terima kasih. makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore Ibu. Boleh tanya Sabar Bang? Yosua, sabar. Selebar-lebarnya muncung kau mengatakan Yesus Tuhan, tetap Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku. Aku hanyalah utusan. Kok bedakan dulu yang pengutus dengan yang diutus? Lebih tinggi pengutus apa yang diutus? Enggak, saya tanya aja Bu sama Dan. Kau mau bertanya apa? Kau mau Jadi menunjukkan kalau data mana? menjadi mualaf ini secara Yang jadi di mualaf itu Al-Quran, orang-orang keren. Saya kasih tahu sama kau Yosua ya. kapan tanyanya Orang yang ini, Bu? mengimani agama Kristen itu adalah orang gila. Saya dulu dengan satu keluarga saya gila semua. Gila. Kenapa? Ketika ada orang yang nanya, Nora, Tuhan kamu itu bisa mati? Bisa dong. Gila kamu, mana ada Tuhan yang bisa mati? Nora, Tuhan kamu bisa metong di kayu salib? Bisa dong. Bodoh kali kamu, mana ada Tuhan yang bisa metong? Ini gila, saya dulu gila. Nah, Iya, saya Bu, juga dulu dengan sabar, Ferry Bu. gila. Tapi alhamdulillah ketika kami membaca baik-baik bahwa Yesus mengatakan, Sabar. aku hanyalah utusan. Sembahlah kepada Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu. Lah, Yesus mengklaim dirinya utusan, kok saya bisa segila ini menyembah dia jadi Tuhan. Kalau Anda Saya sudah gila tidak dulu, agama saya ini, gila lebih tau kau. sabar Bu. Oh, kok sekarang makin gini sih Bu? Kena genjutsu Selamat kali. hari mualaf sedunia untuk Ferry terutama. Masya Allah, mantap kode. Tetap istiqomah dalam Berarti Islam. dapat, Semoga kita Bu, semua mati 70 bidadari ya, Bu? dalam memeluk agama Islam. Sesungguhnya Islam Iya. itu adalah selamat. Berarti Nah, dapat Yosua, lanjut. 70 bidadari ya? Kau lebih mending dapat bidadari daripada dapat pesundal, Yosua. Kau suka yang pesundal yang sudah meler-meler? Kau suka? Emang kau waktu nikahin bini kau tuh yang sudah bekas-bekas? Kalau saya ada Kalau dalilnya, Ibu tidak boleh yang apa yang di dalam. Alah, sesungguhnya Bidadari. pemungut bea cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kami masuk kerajaan surga. Masa Yesus menjanjikan pesundal dulu masuk kerajaan surga? Oke, gue turunin dulu Pak Yosua ya. Habis ini. Mungkin 15 menit lagi. Turunkan aja dia. Tunggu 15 menit. Aku bereskan dulu biar soalnya ini kan kurekam Pak. Soalnya ini nanti kita akan tayangkan di channel Apologet Islam Indonesia channel ya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel YouTube Apologet Islam Indonesia. Jadi kesaksian-kesaksian mualaf kita taruh di situ. Oke, mungkin dari Kak Nora, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan buat Ferry? Saya kalau mau bertanya tidak ada, tapi yang mau saya sampaikan kepada adik saya Ferry, Masya Allah, Ferry ketika menemukan kebenaran di dalam keimanan dia itu memilih untuk memeluk Islam itu sudah mantap. Karena apa? Tidak ada di dalam kitab suci sebuah agama yang menyebutkan agama itu adalah agama yang diridhoi oleh Allah kecuali hanya agama Islam. Mantap. Untuk adikku Ferry, seperti yang kakak tadi katakan, tetap lanjutkan berdakwah. Anggap saja semua yang menjadi sandungan itu adalah ujian dari Allah. Karena orang ketika dia mengucapkan kalimat syahadat,
disitulah ujian yang akan didatangkan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi jangan menyerah, jangan merasa kita terkucil, banyak saudara-saudara kita yang peduli sama kita. Jangan merasa bahwa ujian ini hanyalah mungkin katanya adalah azab bagi orang Kristen ya. Kristen mengatakan azab, kemurkaan Allah, tidak. Allah menguji setiap hambanya yang masih hidup di muka bumi ini. Jadi itu saja, tetap berjuang, berdakwah, istiqomah. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah di jannahnya Allah. Amin. Itu saja, Dek. Oke, terus aku mau nanya sama Ferry nih. Ini kan waktu nyokap meninggal tuh kalau nggak pakai peti boleh nggak sebenarnya sih? Kan kalau memang keluarganya nggak punya duit gimana gitu? Masa nggak ada solusi gitu? Masa dibiarkan gitu? Kalau nggak ada duit ya? Enggak, memang pada saat itu dari gereja sini sendiri juga menganjurkan harus memakai peti Kojo. Kayak gitu. Jadi Dia kan menganjurkan gitu. Kalau nggak ada duitnya gimana gitu? Ya makanya saya bingung juga. Yang anehnya tuh dia menganjurkan tapi dia nggak ada bantuan kayak gitu loh. Nggak ada, masa nggak ada pengertiannya gitu. Kalau jemaat gitu kan misalnya adalah teman-teman satu gerejanya gitu ya. Kalau dari gereja nggak keluar, minimal dari teman-teman kan gitu kan. Minimal teman-teman lah gitu. Masa nggak ada yang kayak, yuklah kita bantu nih meringankan sedikit gitu. Enggak, kalau malamnya, pas malamnya di rumah baru mereka datang. Memang ada sedikit memberikan amplop-amplop kayak gitu. Kojo. Oh, oke. Sedikit tapi. Iya, sedikit. Nggak tahu isinya berapa, karena kan nenek yang megang. Oke lah. Ya mungkin aku sudahi aja dulu ya, soalnya sudah banyak yang kejang-kejang. Ya biarkanlah yang kejang-kejang ini meluapkan kekejangannya, karena kasihan kalau nggak. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru bang, beru tarigan, nande tigan. Beru tigan, oke, ya. Oke, gimana ini nande tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan kan katanya ya, nanti diguruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagus ya, silakan. Awalnya itu kan mualat tuh bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nandi Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya, itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia. Makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nandi Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nandevika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh.
kemudian baru ngomong. Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini, coba buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz-ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang bilang. tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu. Iya benar. Udah masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, Salah satunya misalnya ini kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya, Isa itu pernah hidup di mana? Mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarikan ini, gitu.
Seperti itu. Soalnya kan Jadi di sebelum Kristen nikah, tuh kalau bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya ikut Kak Vika Tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edis. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika Tarigan ya. Oke, Bang. Oke, terima Makasih ya, Bang. kasih. Terima Kali aku kasih. naik. Makasih, Bang.